Hai, halo Leo. Kita ketemu lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain buat kamu general reading buat kamu di bulan Agustus 2022. Sun, Moon, Rising, Venus, jangan lupa kamu juga harus cek di video berchart kamu lainnya karena siapa tahu yang lain lebih resonate daripada yang ini. Oke, Leo. Secara garis besarnya aku bisa kasih tahu ke kamu kalau energinya adalah di bulan Agustus ya, di bulan ini kamu lagi diminta untuk menyeimbangkan diri antara urusan duniawinya kamu dan urusan spiritualitasnya kamu. Spiritualitas ini banyak ya, bisa ke mental kamu, cara pikir kamu, cara pandang, bagaimana kamu menyikapi keadaan, menyikapi dirimu sendiri gitu. Ini masuk ke ranah spiritual. Sementara kamu juga berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan kamu atau urusan-urusan yang menyangkut materi atau keluarga gitu. Jadi aku masih ngelihat si Leo ini juga akan bertemu dengan orang-orang yang sudah berurusan sebenarnya dari bulan-bulan yang lalu ya, masih dia lagi sebenarnya. Tapi di sini bagaimana si Leo bisa kamu ini menyikapi dengan lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Dan di sini dikasih tantangan baru adalah kamu harus lebih bisa seimbang. Mungkin kalau yang kemarin-kemarin bulan-bulan lalu kamu terlalu materi banget, spiritualnya lupa, pengendalian dirinya lupa gitu kan. Sekarang di bulan Agustus kamu benar-benar diminta untuk bisa menyeimbangkan. Ini berhubung juga bulannya kamu ya Leo. Dan mungkin di urusan relationship juga muncul orang-orang yang memang orang-orang dari masa lalu kamu atau mantan kamu, bisa kayak begitu juga gitu, atau ya harus ada penyelesaian yang dilakukan sebenarnya. Cuma memang level stresnya Leo dari bulan sebelumnya juga masih belum berubah ya gitu. Jadi memang akhirnya membawa beberapa masalah itu semakin rumit. Semoga sih sebenarnya enggak ya, enggak rumit-rumit amat. Kita juga bisa ngelihat dari sudut pandang yang lain ya. Sebenarnya rumit atau dibikin rumit sama pikiran kamu gitu. Tapi di sini pesannya adalah ini harus segera diselesaikan supaya kamu juga nggak ngerasa terlalu stres atau terlalu terpuruk dengan situasi kondisi yang sebenarnya nggak perlu juga dibikin seperti terpuruk seperti itu gitu. Kita harus lihat lagi karena di sini cycle-nya buat Leo di bulan ini aku ngeliat ya banyak permulaan yang baru di mana kamu lebih memahami sih. Di bulan ini tuh kamu jadi lebih memahami apa yang harus kamu lakukan. Itu berawal dari memahami diri kamu sendiri dulu gitu. Bisa jadi emosional kamu di bulan lalu kayak kemarahan kamu, kesedihan, kekecewaan itu kayak banyak banget, gede banget, tapi di bulan ini kamu baru menyadari bahwa itu tuh nggak berguna loh sebenarnya. Tapi ketika kamu menyikapinya dengan justru lemah lembut ya, bukan lemah dalam arti kamu nggak mampu gitu, tapi kamu lebih menurunkan emosional kamu, lebih memahami ego kamu, itu ternyata lebih baik gitu buat kamu sendiri dan buat sekitarmu, sama buat urusanmu jelas gitu. Karena mau nggak mau kamu harus mencoba seperti itu. Dan jangan khawatir, sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan itu bukan tanpa hasil, ada hasilnya. Justru kamu akan rasakan di bulan Agustus ini. Cuma hati-hati, kamu tetap harus istilahnya apa ya, waspada lah gitu. Kamu juga harus benar-benar pakai intuisi kamu, mana yang terbaik, mana yang harus kamu lakukan, ketepatannya, momennya itu tetap kamu harus waspadai ya. Jangan karena emosional kamu momennya belum pas, udah kamu ungkapkan aja, luapkan aja emosi kamu, malah jadi berantakan lagi, nggak beres-beres gitu. Di sini aku ngelihatnya
kamu berusaha untuk memang menyelesaikan masalah atau menguruslah semua urusan kamu yang mungkin nggak masalah-masalah amat sih, emang biasa aja, karena harus dipahami sama kamu Leo, apa yang sedang kamu hadapi saat ini memang harus terjadi, baik atau buruk, tapi biasanya yang buruk yang lebih menguras pikiran, ya kan. Sebenarnya ada baiknya, ada yang baik juga, cuma di sini nggak kelihatan, ketutup sama kamu. Tapi kamu mau menyelesaikan semuanya itu secara sudut pandang sebenarnya apa yang bisa kamu lihat, apa yang bisa kamu hitung gitu. Padahal di sini ada hal-hal atau urusan yang sebenarnya nggak bisa begitu. Ini bagaimana kamu menyelaraskan energinya kamu dulu. Karena kamu berhadapan dengan orang-orang yang semuanya pengen didengar, semuanya punya pendapat, ya kan. Jadi di bulan Agustus ini energinya adalah semua tiba-tiba terang gitu buat semua orang ya, terang, punya ide yang bagus, punya pemikiran-pemikiran baru. Nah ini bisa terjadi adu argumen karena semua orang bersemangat. Nah, kamu gimana menyikapinya? Nggak bisa juga gitu loh, kamu full sama praktikal yang benar-benar kamu bisa hitung, kamu bisa di atas kertas berapa gitu kan, yang kelihatan lah. Nggak bisa juga, kamu tetap harus menahan diri, tetap harus bisa mengendalikan emosi kamu, jadi di balance. Kamu satu sisi bisa menggunakan itu, tapi bisa menggunakan secara praktis, tapi satu sisi kamu juga harus ngelihat urusan mana yang bisa seperti itu, mana yang enggak. Jadi akan lebih realistis lagi untuk mengerjakan semua urusan kamu, menyelesaikan semua urusan kamu ini. Itu akan lebih realistis. Karena aku ngelihatnya bukan kamu nggak mampu di sini, bukan, tapi emosional kamu memang harus diredam. Emosional ini bukan cuma kemarahan aja ya, tapi bisa kesedihannya kamu, kekecewaannya kamu, atau apapun yang berhubungan dengan emosi itu kamu harus redam itu gitu. Jadi udah selesai. Semua kebencian kamu juga udah selesai, harus dirubah ke energi yang lebih compassion. Gimana kamu menyelaraskan energi kamu itu, memberikan cinta ke semua orang yang berurusan sama kamu saat ini gitu, untuk bisa lebih memahami kamu. Karena ketika kamu berkomunikasi dengan mereka dengan emosi, ternyata mereka jadi nggak mengerti apa yang kamu maksud. Tapi ketika kamu melembutkan cara komunikasi kamu, ternyata mereka lebih paham. Nah, di sini keterlibatan kamu akhirnya diperhitungkan. Kalau kamu masih pakai emosi, susah nih, karena mereka juga semangat, ya kan? Nah, satu sisi lagi adalah kamu akan ke-trigger sebenarnya di bulan ini, di bulan Agustus, untuk mengungkit masa lalu. Ya, jadi kayak kamu menyelesaikan sebuah urusan, tapi kamu tuh ngungkit gitu yang waktu itu begini, waktu itu sih dia begini, waktu itu keputusannya begini, tapi kenapa begini. Jadi banyak jebakan masa lalu yang muncul untuk Leo di bulan Agustus ini, yang sebenarnya sudah harus ditinggalkan sebenarnya. Nah, ini jebakan ini jangan sampai kamu terjebak loh. Jadi kamu cuma kayak ya udah gue ingat gitu, tapi ya udah lewat gitu, karena memang udah harus terjadinya seperti itu. Ya udah, sekarang bagaimana kamu membawa urusan kamu ini ke depan, move gitu. Nah, ini tergantung kamu. Sekali lagi, kamu bisa nggak gitu melihat menyelesaikan masalah itu ke depan, nggak lagi ke belakang. Karena tinggal yang diurusin sekarang akibatnya, bukan sebabnya lagi. Dan kamu udah cukup bekerja keras di sini untuk menyelesaikan urusan kamu saat ini. Tapi ya itu, kalau kamu lagi sendiri atau kamu lagi adu argumen, kamu selalu balik ke belakang. Nah, ini yang di warning buat kamu Leo di bulan Agustus, supaya apa? Supaya harmonisasi kamu antara kamu dan lingkungan gitu
bisa tercipta, kamu jadi nggak ngerasa dizolimi, nggak ngerasa sebagai korban, nggak ngerasa yang tersingkirkan gitu. Nah ini harus dipahami sama Leo bahwa penting buat kamu tahu bagaimana caranya menyikapi urusan-urusan kamu di bulan Agustus ini, karena ada potensi kamunya tuh jadi ngerasa sebagai victim gitu, sebagai korban, sebagai orang yang dizolimi terus, ngerasa nggak berguna, ngerasa nggak dibutuhin. Akhirnya itu akan bikin kacau ya, kepercayaan diri kamu tuh nanti akan turun. Nah di sini nih sisi spiritualnya kamu harus lebih ditingkatin lagi, diseimbangin lagi gitu, karena bukan berarti loh mereka ini tidak menghargai kamu, tapi mungkin kamu yang tidak memahami situasinya seperti apa dan mereka seperti apa gitu. Jadi diminta bijaknya Leo di bulan Agustus untuk bisa melihat, untuk bisa memilah sebenarnya mana sih orang-orang atau kejadian-kejadian yang sudah harus dilepaskan dari kamu. Memang harus ada soalnya, supaya kepercayaan diri kamu itu tetap stabil, tetap kamu bisa berkarya. Karena bulan Agustus ini idenya lagi keluar banyak-banyaknya gitu loh. Kalau lagi oke pada idenya terus kamu nggak percaya diri, nggak jalan nanti. Jadi itu akan mengganggu ritme kamu luar biasa loh. Kamu jadi nggak bisa ngewujudin goalsnya kamu nanti gitu, karena di sini diminta pada akhirnya kamu harus mencari sebelah mana sih yang bikin kamu nyaman, dan jangan lupa kontrol emosinya kamu, kendaliin emosinya kamu, dan cari tempat di mana atau bagian mana yang bisa bikin kamu nyaman, yang kamu kuasai deh gitu. Kalau misalnya di urusan kamu itu ada yang nggak kamu kuasain, ya akuin aja. Wah, gue nggak ngerti deh. Yang gue ngerti ini nih gitu. Boleh nggak gue di sini aja? Jadi kamu juga harus ngambil strategi di mana hanya urusan yang kamu kuasai yang kamu urusin gitu, yang kamu sikapin dengan lebih baik lagi gitu. Tapi kalau yang nggak bisa kamu urusin, jangan diambil gitu. Lebih baik tidak diambil, ya kan? Ya udah tinggalin aja deh, delegasiin aja ke orang lain yang lebih ngerti gitu. Jadi benar-benar kamu harus bijak, cari momennya, cari sebelah mana yang bisa menunjang kekreativitasan kamu, ide-ide kamu, supaya kamu jadi lebih sehat secara spiritualnya, lebih cerdas lagi emosinya, dan cerdas spiritual juga gitu. Di sini pengendalian emosi kamu penting banget soalnya. Aku ngeliatnya ya, kamu harus lihat ya, harus perhatikan tempat kamu di mana, zona nyamannya kamu di mana. Bukan berarti zona nyaman ini buruk ya kan, tapi di saat ini di bulan Agustus lebih baik kamu ada di situ daripada kamu memulai sesuatu yang baru tapi yang kamu nggak ngerti gitu. Karena ada potensi bahwa ya kamu akan mengalami penolakan gitu. Nah, di sini harus bisa menyikapinya juga kamu sebagai Leo. Penolakan ini kenapa? Apakah karena mereka tidak mempercayai kamu, atau memang potensi kamu belum ada di situ aja gitu loh. Kamu belum berkapasitas untuk ada di situ. Jadi ini harus bijak ya. Jangan terus nanti baper, jangan nanti emosional lagi, padahal harus mengendalikan emosinya. Jadi kamu harus terima situasinya, terima keadaannya. Kalau emang ada penolakan ya udah gitu, tinggal introspeksi diri, tinggal pertimbangin lagi apa sih yang kamu bisa. Kamu harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang berurusan sama kamu yang mungkin aneh-aneh di bulan ini, di Agustus. Komunikasi dengan baik, kejujuran itu penting, meskipun ya udah menyakitkan sih kadang-kadang, karena sebenarnya kamu layak kok. Kamu layak untuk maju, kamu layak dicintai, kamu layak untuk berkembang gitu. Cuma pilih-pilih caranya yang jauh lebih bijak. Leo diminta belajar bijak di bulan ini untuk dirinya sendiri, untuk harmonisasi sama lingkungannya. So far kesehatan atau keuangan gak ada masalah, aku ngeliatnya sehat-sehat aja, asal jangan terlalu lelah sama pikirannya. Terus pola istirahatnya juga disesuaikan, jangan istilahnya kebanyakan beraktivitas lupa istirahat.
Terus keuangannya so-so, sebenarnya nggak kekurangan juga, tinggal bagaimana kamu menyikapinya, bersyukur bahwa apa yang kamu dapat hari ini adalah yang terbaik buat kamu. Oke Leo, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.